Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Bang Arkas. Sesuai janjinya Bang Arkas pada hari ini melanjutkan video yang sebelumnya tentang penjelasan sumber traffic. Oke teman-teman, pada hari ini Bang Arkas mau berikan teman-teman penjelasan bahwa ada beberapa sumber traffic yang kemudian Bang Arkas nggak sarankan teman-teman itu eh, banyak di situ teman-teman ya. Jadi langsung saja kita masuk di Mozilla dulu supaya mudah saya jelaskan teman-teman ya, atau di Chrome-nya teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman masuk di studio.youtube.com ya. Di sini langsung teman-teman arahkan kursornya ke analysis, kemudian pilih konten. Nah, kita scroll ke bawah ya, teman-teman. Nah, di sini eh ini yang saya maksud bahwa ada beberapa sumber traffic yang Bang Arkas nggak sarankan teman-teman itu nanti di situ yang banyak berasal teman-temannya. Nah, kayak saya punya ini kan teman-teman, yang paling banyak ya sumber traffic saya itu berasal dari yang namanya rekomendasi video seperti itu teman-teman. Nah, juga yang kedua itu adalah fitur jelajah dan juga langsung atau tidak diketahui, dan keempat itu perusahaan YouTube. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa sih artinya dari semua sumber traffic ini, silahkan tonton video sebelumnya teman-temannya. Di situ saya juga jelaskan secara jelas tentang persatu persatu tentang sumber traffic yang ada di sini. Nah, yang mana sih Bang yang tidak disarankan Bang ya? Jadi langsung saja teman-temannya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya bahwa di cara penonton menemukan video kita itu berasal dari empat hal yang paling paling umum teman-teman, yaitu ada namanya eksternal, perusahaan YouTube, rekomendasi YouTube, dan juga playlist. Nah, kalau saya mau sarankan teman-teman, usahakan yang banyak itu di penelusuran dan rekomendasi. Jadi coba kita klik yang rekomendasi di sini. Nah, rekomendasi ini adalah video-video yang merekomendasikan sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kemudian dia masuk ke rekomendasi video, artinya teman-teman itu videonya direkomendasikan kepada konten-konten yang ditonton yang ada kaitannya dengan juga videonya teman-teman. Makanya teman-teman videonya teman-teman itu muncul di samping atau di bawah pada saat orang nonton video teman-teman seperti itu. Ketika kita nonton di laptop kan itu ada di samping teman-temannya video-video selanjutnya yang disarankan. Kalau di HP itu kan ada di bawah, itu yang saya maksud. Nah, videonya teman-teman ada di situ. Itu namanya rekomendasi video. Nah, itu sangat bagus teman-teman ketika itu banyak ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penelusuran YouTube. Nah, ini usahakan juga teman-teman, karena penelusuran YouTube ini pada saat dia banyak, artinya pada saat orang menelusuri di sini teman-teman, orang menelusuri sebuah konten, nah itu video kita yang muncul, nah itu bagus teman-teman, artinya SEO dari YouTube itu berjalan, SEO yang kita buat itu berjalan seperti itu. Baik dari kata kunci maupun thumbnail-nya kita maupun dari judul dan sebagainya itu sudah benar artinya teman-temannya kalau dia berasal dari yang dua ini. Nah, kemudian ada juga namanya playlist. Nah, jadi usahakan juga ya playlistnya itu teman-teman buat secara bagus, secara teratur, dan secara jangan random teman-teman. Jadi playlist itu kan gunanya untuk menyatukan video satu niche ya. Misalnya kayak eh, video saya misalnya seputar YouTube dan juga cara menghasilkan uang di internet. Makanya nanti saya bedakan, yaitu cara menghasilkan uang di internet itu satu playlist. Begitupun dengan uh, seputar YouTube itu satu playlist juga seperti itu. Apalagi kalau kita mau buat playlist banyak untuk membedakan lagi bahwa cara menghasilkan uang internet ini, cara menghasilkan uang lewat langsung lewat bisnis ini. Nah, itu bisa juga. Yang penting playlistnya teman-teman itu buat secara rapi supaya sumber trafficnya juga itu bisa berasal dari situ, karena yang harus teman-teman pahami ya, pada saat orang menyukai video kita dan mereka melihat bahwa oh, di playlistnya ini membahas semua tentang yang saya mau gitu, yang saya cari selama ini, makanya mereka akan tonton, bahkan bisa menonton semua yang ada di playlistnya kita tonton, karena memang itu yang dia cari. Dia nggak perlu lagi melangkah kepada video-video orang lain dan sebagainya, karena di playlist teman-teman ini sudah lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya di sinilah yang saya maksud tadi. Di sini ada satu yang namanya eksternal teman-temannya. Nah, inilah adalah juga kesalahan saya ya teman-teman di awal. Makanya ini saya memberitahukan kepada teman-teman semua supaya teman-teman nggak terjebak dan tidak mengikuti apa yang pernah saya lakukan, karena itu sangat
berbahaya, dan alhamdulillah saya cepat menyadari itu teman-teman, karena berkat juga dari senior-senior YouTube yang menjelaskan di YouTube ya, di YouTube ini yang uh, setelah saya sharing-sharing dan sebagainya, dan disarankan bahwa hentikan. Nah, apa itu? Jadi yang Bang Arkus tidak sarankan itu adalah teman-teman mempunyai yang namanya sumber traffic eksternal ya. Gak apa-apa sih teman-teman, tapi jangan sampai kebanyakan seperti itu. Nah, sini kan teman-teman bisa lihat, saya punya. Kenapa bisa bang? Kok abang punya dan katanya jelek? Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Jadi di awal saya buat YouTube itu di bulan lalu teman-temannya, di bulan 9 kemarin, tanggal 3 tepatnya, tanggal 4 saya mulai upload video. Nah, pada saat itu saya bagaimanakah seorang pemula teman-temannya, kita akan memberitahukan kepada keluarga, kepada kerabat untuk bagaimana mereka itu bisa dukung channel kita. Nah, pada saat itu saya share lah channel YouTube saya itu kepada teman-teman saya dan juga keluarga saya itu lewat WhatsApp pada saat itu teman-teman. Mungkin sering teman-teman dengar yang namanya sub for sub ya. Nah, itulah teman-teman yang sangat tidak disarankan teman-teman. Karena kenapa? Sub for sub itu teman-teman sebenarnya nggak baik. Nah, karena kenapa dia akan masuk kepada sumber traffic eksternal. Nah, inilah tadi. Di YouTube akan melihat bahwa ternyata orang ini mendapatkan traffic itu berasal dari WhatsApp. Bahkan lebih parahnya kalau di sini tuh ada Telegram seperti itu, dan yang aplikasi-aplikasi lainnya yang masuk kepada yang dimaksud eksternal teman-temannya, itu aplikasi-aplikasi lain seperti itu, yang dimana kita bisa menautkan di situ, kita bisa mencantumkan URL-nya kita teman-teman. Nah, itu tidak disarankan sama YouTube. Bahkan ada beberapa orang teman-teman, ada teman-teman saya beberapa yang gagal monet itu gara-gara seperti itu teman-teman. Nah, dan memang juga ada beberapa teman-teman juga yang berhasil, walaupun di situ 90% itu berasal dari eksternal. Nah, kan di sini bisa teman-teman lihat ya secara jelasnya itu kan di sini ya. Nah, kalau teman-teman mungkin berkata, kok banyak sekali bang? Nah, ini sebenarnya nggak banyak teman-teman. Jadi saya akan perlihatkan nanti berapa kali sih beberapa orang sih yang kena di sini ya, bisa bang. Cuma ini kenapa banyak seperti ini teman-teman, 50, 30 ini kan karena sistem mencukupkan 100% teman-temannya, makanya seperti ini banyak dilihat. Nah, jelasnya nanti itu kita akan lihat di sini. Nah, di sini tidak ada, jadi kita langsung masuk saja di lihat lainnya ya. Nah, ini adalah lihat lainnya, dan disinilah kita bisa lihat teman-teman. Nah, teman scroll dan sini ada eksternal. Nah, kita lihat ke kanan. Nah, ini ada 6. Itu adalah penayangan. Dan di sini 2,16 ini adalah durasi tonton, dan di sini 0,2. Nah, alhamdulillah di sini saya teman-teman ya, alhamdulillah sekali karena cepat saya sadari dan saya hentikan teman-teman pada saat itu, saya hapus semua di grup dan sebagainya, supaya saya fokusnya itu ya betul-betul kita murni aja cari teman-teman, supaya kita aman dari yang namanya pelanggaran ya teman-teman. Karena yang namanya support sub itu kalau kita mau pikirkan juga nggak ada gunanya juga teman-teman, karena mereka subscribe terus nggak tonton, nggak apa gunanya teman-teman. Padahal yang kita butuhkan adalah orang subscribe YouTube kita, dan juga kita harapkan mereka dari dia sudah subscribe, dia bisa tenang di situ, dia bisa senantiasa menonton video kita. Nah, seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah pada saat teman-teman share seperti itu, nah itu tidak baiknya adalah ketika dia masuk ke eksternal dan eksternal ini bisa besar, nah itu bisa berdampak kepada channelnya teman-teman. Walaupun ini masih menjadi perdebatan teman-teman ya, karena ada beberapa juga orang yang lolos monetasi itu, padahal eksternalnya ini tuh berada paling atas sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu sih bagaimana tepatnya, tapi alangkah baiknya teman-teman hindari ya, karena nggak enak sekali teman-teman kalau teman-teman buka seperti ini, yang paling tinggi itu di sini adalah eksternal teman-teman, dan pada saat teman-teman buka yang paling tinggi juga itu adalah WhatsApp. Nah, itu kan nggak bagus teman-teman ya, ketara sekali bahwa di YouTube bahwa yang kita lakukan itu adalah super sub, jadi kita kirim kepada orang-orang, kemudian juga kita akan membalas nanti orang-orang seperti itu nggak baik teman-teman, jangan diikuti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya di sumber traffic ini, tentang analisis sumber traffic. Jadi ada beberapa ya teman-teman. Kemudian saya nggak sarankan, yang paling utama itu ini teman-teman ya, masalah eksternal. Jadi yang saya sarankan itu adalah usahakan videonya teman-teman itu bisa sumber trafficnya itu berasal dari yang namanya rekomendasi video maupun
penelusuran YouTube teman-teman. Dan kalau yang lainnya juga ini bagus ya, kayak fitur jelajah, bagus teman-teman. Maupun ini kayak langsung atau tidak diketahui ya, ini juga saya janji saya akan jelaskan. Jadi langsung atau tidak diketahui ini juga menurut saya nggak jelek-jelek amat juga ya teman-teman, karena memang ada beberapa URL ya yang kita memang kirimkan kepada orang ya. Kita ini nggak bisa terlepas dari itu ya sebenarnya ya. Cuma jangan langsung, saya di sini saya berikan sama teman-teman ya, beritahukan sama teman-teman. Jadi caranya itu teman-teman supaya tidak terdeteksi bahwa teman-teman kirim di WhatsApp mau di Telegram, itu jangan teman-teman langsung salin di situ. Videonya jangan di situ, akan kelihatan nanti masuknya itu di eksternal ya. Caranya itu ya ambil URL-nya, kemudian caranya gimana ya terserah teman-teman. Apakah teman-teman mau kasih masuk di Word dulu, kirim video catatan, kemudian dibentuk berkas baru kirimkan dia. Makanya itu biasa masuk seperti ini teman-teman, langsung atau tidak diketahui. Nah, itu apakah jelek atau tidak, itu menurut saya enggak jelek-jelek amat juga sih. Dan di sini saya punya riwayat, beberapa penayangan itu 4.000 itu berasal dari situ ya. Dan alhamdulillah kalau teman-teman bilang apakah aman atau tidak, ya alhamdulillah channel saya bisa dimonetize teman-teman ya. Dengan di sini bisa teman-teman lihat ya, di bagian pendapatan saya di sini saya sudah mendapatkan eh, tiga ya. Nah ini tiga dolar teman-teman ya. Nah ini estimasi pendapatannya 3,56 ya. Jadi channel saya ini sudah dimonetize tanggal baru-baru teman-teman ya, tanggal 10 kemarin ya teman-teman. Nah di sini baru mulai masuk dolar teman-teman ya, tanggal 10. Jadi baru 8 hari setelah dimonetize ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, bahwa kita hanya ingin cari aman saja bagaimana ke depannya supaya ketika teman-teman mendaftar monetasi itu channelnya teman-teman berhasil dimonetize, bukan gagal teman-teman ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman tidak capek bikin video, akhir-akhirnya itu ditolak juga, seperti itu teman-teman. Saya maunya teman-teman capek-capek buat video itu dan akhirnya diterima, seperti itu teman-teman. Oke, jadi hanya itu teman-teman yang mungkin bisa Bang Artis beritahukan kepada teman-teman. Jadi jangan dicoba-coba ya, atau jangan melakukan hal-hal yang seperti itu teman-teman ya, sehingga merusak channel YouTube-nya teman-teman. Jadi mending teman-teman itu bersih aja mainnya ya. Jadi kita bagaimana caranya buat video yang berkualitas, kemudian memperbaiki semuanya, thumbnail dan sebagainya. Bisa teman-teman cek di video di channel saya ini teman-temannya, ada beberapa video menjelaskan tentang semua itu, bagaimana memperbaiki SEO YouTube dan sebagainya, supaya teman-teman mendapatkan subscriber dan juga jam tayang itu yang asli teman-teman ya, bukan dari spam seperti itu. Nah, apakah itu mustahil atau tidak? Menurut saya nggak mustahil teman-teman ya, karena di sini saya buktikan channel saya ini bisa dimonetize dalam waktu 1 bulan aja teman-teman, itu sudah bisa berhasil monetize. Mendapatkan 1.000 dan 4.000 jam tayang itu menurutku saya enggak sulit amat sih teman-teman, ketika teman-teman memang betul-betul berjuang dan betul-betul serius untuk berada di per-YouTuban ya teman-teman, dari buat kontennya dan sebagainya. Teman-teman memang serius ya, insya Allah teman-teman akan konsisten mendapatkan yang namanya subscriber dan juga jam tayang, seperti itu. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa Bang Arkas berikan pada hari ini. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ketika video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.